Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita. Kali ini kita akan membahas COVID-19 membuat pembelajaran sekolah diliburkan. Penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kasus baru berupa virus COVID-19. Kasus berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Gejala tersebut menimbulkan gejala infeksi saluran pernapasan dengan angka kematian sekitar 2,5% di Wuhan. Sedangkan virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, ditemukan kasus 2 orang terjangkit COVID-19 yang menghebohkan Indonesia, yang mana sampai sekarang perkembangan virus COVID-19 terus meningkat. Pemerintah meliburkan sekolah pada pertengahan bulan Maret selama 2 minggu untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Karena perkembangan virus COVID-19 terus bertambah, pemerintah melalui Kemendikbud menginstruksikan untuk pandemi ini untuk sementara belajar di rumah. Bukan ditutup sih, tetapi untuk memutus mata rantai yang ada sekarang. Jadi saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya mereka lah yang kita berikan persilahkan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Lalu bagaimana sih tanggapan mereka untuk belajar di rumah ini? Apakah menarik? Apa tidak? Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tanggapan saya untuk pelajaran daring ini mungkin lebih menyenangkan karena ya dia lebih santai, fleksibel, efisien, dan hemat tenaga. Terus orang tua lebih mudah untuk mengawasi anak-anaknya. Lalu kita lebih paham teknologi, apalagi untuk di era 5.0 ini. Jadi kita harus lebih paham untuk gimana teknologi nanti ke depannya. Menurut saya pembelajaran daring sangat tidak efektif. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena tidak semua siswa memiliki Android atau HP. Dan juga terkadang di suatu daerah siswa itu terkendala oleh ada tidaknya jaringan yang mendukung. Di samping itu, banyak materi yang disampaikan secara daring mungkin tidak diterima oleh anak dengan baik. Solusi dari saya agar pembelajaran daring ini dapat diterima dan mudah dimengerti itu seperti ini. Ini solusi dari saya. Coba kita diberikan tugas itu untuk membuat video atau melakukan penelitian, lalu membuat video atau membuat analisis atau membuat penemuan baru, lalu kita memberikan penemuan itu atau mengajukan penemuan itu kepada guru atau dosen. Mungkin itu akan lebih menyenangkan dan mungkin itu akan lebih dapat diterima dan dimengerti oleh para pelajar daripada kita diberikan tugas menulis, mencatat, menyalin. Mungkin itu akan sangat membosankan, apalagi selama pembelajaran daring ini. Solusinya menurut saya yaitu bagaimana seorang guru tetap kreatif dalam menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Dan juga didukung dengan keterampilan seorang guru itu dalam menggunakan teknologi.
tanggapan saya, jika pandemi ini sampai akhir tahun itu sangat terlalu buruk, itu terlalu lama untuk kita merasakan pandemi ini. Jadi solusi dari saya ya mulai sekarang ya kita harus menerapkan betul-betul social distancing, protokol kesehatan, menggunakan masker jika ingin bepergian, mencuci tangan dari manapun kita pergi atau dari manapun kita datang. Jadi kita harus saling menjaga agar pandemi ini cepat berlalu. Respon saya mengenai sangat memprihatinkan ya, karena tidak dari segi pendidikan aja yang terbengkalai, bahkan ekonomi juga terbengkalai. Dan saya berharap pemerintah agar lebih tanggap dalam menangani dan memerangi pandemi ini. Dan apa yang saya lakukan jika pandemi sampai akhir tahun, mungkin tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, mengikuti pembelajaran daring dari kampus, dan untuk supaya tidak jenuh mungkin mengisi dengan kegiatan-kegiatan seperti mengajar anak SD, mengajar bukan di sekolah tapi mungkin kayak les di rumah, agar kita tidak merasa jenuh aja gitu di rumah. Begitulah tanggapan mereka mengenai dampak COVID-19. Saya berpesan, jaga kesehatan, jika ingin bepergian gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.